Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anggota kelompok kami, Nabila Desti Salsabila, Reski Aulia Salsabila, Sindri Partika, dan Wode Siti Klimenaihibi. Kami akan membahas tentang tahapan fotosintesis. Pengertian fotosintesis. Fotosintesis tergolong sebagai anabolisme, yaitu reaksi penyusunan atau sintesis dari senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Fotosintesis disusun oleh senyawa anorganik oleh klorofil menjadi senyawa organik berupa karbohidrat dengan bantuan cahaya matahari. Percobaan awal tentang fotosintesis ini dilakukan oleh ilmuwan bernama Priestley yang membuktikan bahwa batang dan daun mint bisa membersihkan udara yang telah terkontaminasi nyala lilin. Material fotosintesis. Fotosintesis berasal dari kata foto dan sintesis. Foto artinya cahaya, sedangkan sintesis artinya pembentukan. Jadi, fotosintesis merupakan proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks organik dari senyawa sederhana anorganik dengan menggunakan energi cahaya. Nantinya proses ini akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Proses fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi pada kloroplas, di mana kloroplas ini tersusun atas bagian yang disebut sebagai grana dan cairannya yang disebut sebagai stroma. Nah, grana sendiri merupakan tumpukan tilakoid. Dalam prosesnya, fotosintesis menghasilkan glukosa C6H12O6 yang disimpan dalam bentuk amilum, serta oksigen O2 yang akan dilepaskan. Untuk bisa melakukan fotosintesis, diperlukan karbon dioksida CO2 yang diambil dari udara melalui stomata. Selain itu, diperlukan juga air H2O yang diambil dari tanah oleh akar, lalu didistribusikan ke daun melalui xilem. Secara sederhana, persamaan reaksi fotosintesis dapat dituliskan dalam sebagai prosesnya, berikut. Fotosintesis terdiri atas dua tahapan utama. Tahap yang pertama adalah reaksi terang dan tahap yang kedua adalah reaksi gelap. Reaksi terang. Reaksi terang terjadi pada grana, tepatnya bagian membran tilakoid. Pada reaksi terang terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan produk yang akan digunakan saat reaksi gelap, yaitu ATP dan NADPH, serta hasil samping berupa oksigen O2 yang akan dikeluarkan ke lingkungan melalui stomata. Dalam reaksi terang, klorofil yang ada pada daun akan menangkap cahaya matahari. Ingat, cahaya menjadi unsur penting di fotosintesis. Jika tidak ada cahaya, maka tidak akan terjadi reaksi terang. Energi yang ditangkap klorofil tersebut akan digunakan untuk mentransfer elektron yang akan dipakai dalam pembentukan NADP menjadi NADPH. Selain itu, tahapan ini juga melibatkan proses pemecahan molekul air menjadi H+ dan oksigen O2. H+ kemudian akan digunakan dalam pembentukan ATP, sedangkan oksigen sebagai hasil samping akan dikeluarkan melalui stomata ke lingkungan. 2. Reaksi gelap. Selanjutnya yaitu reaksi gelap atau yang dikenal sebagai siklus Calvin-Benson. Reaksi gelap merupakan lanjutan dari reaksi terang. Reaksi gelap terjadi pada stroma. Tujuan utama reaksi ini adalah menghasilkan karbohidrat dengan cara mengikat karbon dioksida di udara. Sesuai namanya, reaksi gelap tidak memerlukan bantuan cahaya secara langsung sebagai sumber energi. Meski dalam proses ini tidak memerlukan cahaya secara langsung, bukan berarti prosesnya tidak bisa berjalan ketika ada cahaya, asalkan senyawa-senyawa yang dihasilkan pada reaksi terang sebelumnya yaitu NADPH dan ATP tersedia, maka proses ini dapat terus berlangsung. Reaksi gelap secara umum terdiri atas 3 tahap utama, yaitu tahap fiksasi karbon, tahap reduksi, dan tahap regenerasi. Yang pertama, tahap fiksasi karbon. Pada tahap fiksasi karbon, karbon dioksida CO2 akan diikat oleh enzim Rubisco untuk digabungkan dengan RuBP. Selanjutnya, terbentuklah atom karbon yang labil dan akan segera memecah menjadi 3 fosfoliserat PGA. Yang kedua, tahap reduksi. Pada tahap ini, PGA selanjutnya akan direduksi oleh ATP yang diperoleh dari reaksi terang menjadi 1,3 bisfosfoglycerat PGAL. PGAL kemudian akan direduksi lagi oleh NADPH yang juga diperoleh dari reaksi terang menjadi
dehid 3-fosfat G3P. Yang terakhir tahap regenerasi. Pada tahap regenerasi selanjutnya G3P yang dihasilkan akan dibawa untuk membentuk glukosa dan sebagian besarnya akan digunakan kembali untuk membentuk RUBP dengan bantuan ATP. Sekian penjelasan singkat dari kelompok kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.